Debut manis Marcelino di Oxford United langsung gegerkan publik Inggris. Miss Hilgers datang lebih cepat ke Jakarta demi kalahkan Jepang dan Arab Saudi. Calvin Verdong dan Eliano terlibat duel sengit di KNVB Beker. Vietnam optimis bantai timnas Indonesia usai punya striker naturalisasi. Ramadan Sananta semakin santer diberitakan akan gabung klub Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain timnas Indonesia yakni Calvin Verdong dan Eliano bermain saat Edinson Nijmegen menyingkirkan PC Zwolle di babak pertama KNVB Beker 2024. NEC melewati adangan PC dalam laga yang berlangsung sengit. 7 gol tercipta dalam laga yang dimenangi oleh NEC dengan skor 4-3 atas PC Zwolle lewat babak perpanjangan waktu di Stadion Gover. Verdong baru bermain di babak kedua pada menit ke-58. Ia masuk menggantikan sama pemain yang menempati posisi bek kiri, yakni Thomas Owejan. Sedangkan Eliano dimainkan pelatih John Jensen pada menit ke-86. Ia menggantikan gelandang bertahan Azouzi. Di laga ini NEC berstatus sebagai tuan rumah tertinggal lebih dulu 0-1 dari PSC. Gol dicetak oleh Chamiro Montero pada menit ke-17. NEC baru menyamakan kedudukan pada menit ke-62. Penyerang sayap Son Hansen mencetak gol yang membuat skor imbang 1-1 hanya 4 menit setelah Verdong masuk ke lapangan. 6 menit berselang, PC Zwolle kembali unggul 2-1 setelah Dylan Vente membobol gawang NEC Nijmegen. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan lewat torehan Koki Ogawa mendekati akhir babak kedua, sekaligus memaksa laga berlanjut ke waktu tambahan. Kento Sogai membawa NEC Nijmegen berbalik unggul 3-2, dan dilanjutkan gol kedua Ogawa hanya 3 menit berselang. NEC menjauhkan keunggulan menjadi 4-2. PC Zwolle hanya bisa memperkecil kekalahan melalui tendangan penalti Thomas Buinting yang mengubah skor akhir jadi 4-3 untuk kemenangan NEC Nijmegen. Laga ini menjadi sorotan karena mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong dan Eliano Reinders. Timnas Vietnam yang kini tidak mengikuti kompetisi apapun, diperkirakan akan mengerahkan kemampuan maksimal demi mendapatkan gelar ketiga Asian Cup 2024 sepanjang sejarah. Bahkan mereka akan mengandalkan pemain naturalisasi yang baru-baru ini sah menjadi warga negara Vietnam. Pemain yang dimaksud adalah Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes, penyerang 27 tahun asal Brazil. Di musim ini, Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes tercatat telah mencetak 6 gol dari 7 laga. Ketajaman itulah yang membuat Vietnam menyebutnya Erling Haaland ala Vietnam. Saat ini, Federasi Sepak Bola Vietnam sedang berupaya untuk melengkapi dokumen hukum dan juga administrasi lainnya untuk membuktikan bahwa Nguyen Xuan Son telah tinggal selama 5 tahun di Vietnam dan bisa bermain di Asian Cup 2024, tulis media Vietnam. Vietnam diperkirakan akan tampil sangar di Asian Cup 2024. Hal itu didasari kegagalan mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam tergabung di grup B bersama dengan Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Vietnam bahkan optimis bakal mengalahkan skuad Garuda, mengingat ia sekarang punya striker baru yang disebut Erling Haaland-nya Vietnam. Vietnam sudah tak sabar untuk segera mendapatkan jasa pemain kelahiran Brazil tersebut, sehingga Federasi Vietnam pun mendesak FIFA agar memberikan izin kepada Xuan Son untuk bisa segera dimainkan timnas Vietnam. Marcelino Ferdinand akhirnya mendapatkan laga debutnya setelah bergabung dengan Oxford United pada Selasa 29 Oktober 2024. Namun laga debut Marcelino ini dimainkan bersama dengan tim Akademi Oxford U21. Penggawa timnas Indonesia itu membantu kemenangan tim dengan skor 2-3. Oxford U21 menang mengalahkan Notts County U21 dalam laga yang digelar di Clifton Football Club Inggris. Laga ini cukup spesial untuk Marcelino karena ia langsung menggunakan jersey nomor punggung 10 dan turun sejak menit pertama. Ini merupakan laga kompetitif level klub lagi setelah 7 bulan. Terakhir kali Marcelino tampil untuk klub adalah pada Maret 2024 lalu, saat Kamis Cadenze menang 4-1 atas RSCA Futures. Setelah bergabung dengan Oxford United pada Agustus lalu, baru pada laga inilah ia diberikan kesempatan bermain.
Penantian panjangnya akhirnya terbayar dengan diberi waktu bermain selama 62 menit dan langsung dijawab melalui kontribusi untuk gol pertama Oxford U21. Oxford United U21 membuka keunggulan lebih dulu melalui gol cepat Louis Griffiths di menit pertama. Berdasarkan informasi dari akun X Oxford United Academy, gol tersebut berawal dari kontribusi Marcelino dalam proses serangan. Non Conti berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di pertengahan babak pertama. Namun di menit ke-44, Harrison Brandy mencetak gol yang membawa Oxford United kembali unggul 2-1 hingga babak pertama usai. Marcelino kembali mencuri perhatian di awal babak kedua dengan aksinya di sisi kanan, membuat lini pertahanan Non Conti kerepotan. Oxford pun memperlebar jarak menjadi 3-1 setelah Jack Lee mencetak gol pada menit ke-61. Setelah gol ini, Marcelino ditarik keluar pada menit ke-62. Menjelang akhir laga, Non Conti mencetak gol pada menit ke-86 untuk memperkecil kedudukan. Namun pertandingan tetap berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi Oxford United U21. Penampilan apik Marcelino di laga ini bisa membuka kesempatan yang lebih besar baginya untuk bisa bermain dengan tim senior. Dia bisa belajar banyak hal bersama dengan Oxford United Academy. Jika terus berkembang, bukan tidak mungkin dirinya akan dibawa ke skuad utama. Bek skuad Garuda yakni Mitch Hilgers dikabarkan akan terbang ke Jakarta lebih awal. Hal ini ia lakukan agar dirinya bisa memiliki waktu recovery yang cukup dan juga bisa tampil apik bersama dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, Mitch Hilgers menunjukkan performa apik bersama dengan FC Twente. Ini menjadi modal bagus jelang timnas Indonesia lawan Jepang. Mitch Hilgers menjadi andalan ketika melawan Heracles di Liga Belanda. Dalam laga itu, FC Twente pesta gol dengan kemenangan 5-0. Bek berusia 23 tahun ini menyumbangkan 1 gol dalam laga tersebut. Pemain berdarah Manado ini berhasil melakukan sundulan akurat dari skema sepak pojok. Tak hanya berkontribusi mencetak gol, Mitch Hilgers juga tampil solid di lini belakang. Statistik yang dirilis oleh FootMob menunjukkan bahwa dirinya mendapatkan rating 8,1. Berkat performa apiknya tersebut, Mitch Hilgers masuk ke dalam pemain terbaik via ESPN di pekan ke-10 Liga Belanda. Hal ini menjadi kabar bagus untuk Sintayong, karena pemainnya tampil bagus di klub. Mitch Hilgers akan kembali diandalkan melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum gabung lagi ke skuad Garuda, Mitch Hilgers masih punya 3 jadwal pertandingan bersama dengan FC Twente. Hilgers akan membela FC Twente melawan Willem II, OGC Nice, dan juga beach match menghadapi Ajax Amsterdam. Baru setelah itu, ia akan terbang ke Indonesia untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026. Mitch Hilgers menegaskan bahwa ia akan tampil maksimal bersama dengan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ia bertekad akan memberikan 6 poin untuk skuad Garuda. Media Jepang menyoroti striker muda timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta jelang bentrok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Disorotnya Ramadan Sananta karena pernyataannya yang mengungkapkan ada klub Jepang yang berminat mendatangkannya. Sebelumnya, striker Persis Solo ini mengakui ada beberapa klub di luar negeri yang ingin merekrutnya. Salah satunya adalah rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara yang akan kita lawan nanti, ujar Sananta merujuk ke klub Jepang yang berminat kepadanya. Maka dari itu, media dari negeri Matahari tersebut lantang menyoroti pemain berusia 21 tahun tersebut. Apakah sebuah klub Jepang mengajukan penawaran kepada striker timnas Indonesia yang berusia 21 tahun? Tulis laporan Ultra Soccer. Akan tetapi media Jepang menyoroti bahwa Sananta kalah saing dengan pemain naturalisasi. Nyatanya, ia tidak dipanggil ketika skuad Garuda melawan Bahrain dan juga Cina. Namun mungkin karena lonjakan pemain naturalisasi di timnas Indonesia, dia tak dipanggil. Ia banyak duduk di bangku cadangan. Imbuh media Jepang tersebut. Terlepas dari itu, Jepang akan bertandang ke markas timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Tentu harapannya semoga Sananta bisa dipanggil ke timnas Indonesia lagi dan menunjukkan performa apiknya bersama dengan skuad Garuda. Gol dari Sananta sangat dibutuhkan untuk membuat timnas Indonesia menang atas Jepang dan juga Arab Saudi di laga berikutnya.